Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum mimman wa karimika ya akramal akramin. Allahumma arhamna hayyina mayyitina saghirina. Allahumma ba'id bainahum baina khataayahum kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqihim kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ismi ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ij'al jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufurin niran. Allahumma inzil rahmata wal maghfirata ala jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba' wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'al ma qaranahu fida'an lahu minan nar kakallahu minan nar wa amnan lahu minan nar wa ratun minan nar wa aitqan lahu minan nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babus Sumani, bab yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang beranjak dari angka 8 ya, 88. Kemarin kita sudah 3 menjelaskan ya, yaitu ada 8 yang tidak akan bosan dengan 8 yang lainnya. Ada 8 hal yang tidak pernah bosan dengan 8 hal yang lainnya. Al-ainu minan nadhuri wal ardu minal matari wal unsa minal dzakari wal alimu minal ilmi. Kita kemarin sudah 3 hal yang kita jelaskan, yaitu ada 8 hal yang tidak pernah bosan, 8 hal yang lainnya. Yang pertama, mata tidak pernah bosan dari penglihatan atau dari melihat sesuatu. Yang kedua, wal ardu minal matori, bumi tidak pernah bosan dari curahan air hujan. Yang ketiga, wal unsa minaz zakari, perempuan dari laki-laki. Karena memang Allah ciptakan berpasang-pasangannya. Sekarang yang keempat. Yang keempat, wal alimu minal ilmi. Yang keempat, yang tidak pernah bosan dengan yang lainnya, yaitu wal alimu minal ilmi. Wal alimu lan wong kang alim minal ilmi saking ilmu ya. Jadi orang yang alim, pandai, tidak pernah bosan untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lainnya. Karena memang teorinya mencari ilmu itu sampai seseorang menjelang kematian ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buahan, dari mulai anak kecil ya, buahan itu waktu digeong ya, ilal lahdi, sampai dia menjelang dimasukkan ke liang lahat atau sampai kematian ya. Jadi kalau orang mengatakan saya sudah pandai, pasti dia orang bodoh ya. Karena dia orang yang masih merasa bodoh, itulah orang pandai ya. Dia terus mencari, ya belajar siang malam, di mana saja, kapan saja, kita jadikan
menambah ilmu pengetahuan gitu ya. Yang nanti di Anadoman yang biasa kita kenal, cara mencari ilmu itu ada beberapa syarat ya, yaitu Nadom alala tanalul ilma illa bisittatin ta'umbi ka'am majmu' hadi bayani. Baik, ceritanya imam-imam besar ya, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hambali, hampir semua orang belajar sabar sekali ya gitu. Kita belajar setahun 2 tahun merasanya sudah pinter ya. Orang zaman dulu mondok ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun. Itu tidak jadi soal ya. Begitu juga belum tentu ilmunya mendapat banyak ya begitu ya. Lalu wabul khotin itu harus ada biaya. Ilmu itu mahal ya. Ilmu itu mahal. Dan ilmu itu harus didatangi. Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Kata Ibnu Sirin, ilmu itu didatangi, bukan ilmunya mendatangi ya gitu ya. Banyak kisah pada waktu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dipanggil oleh Harun ar-Rasyid untuk kepencut belajar hadis ya. Kata Imam Malik, ya nggak bisa di sini belajar. Kalau mau belajar datang ke tempat saya. Imam Maliknya begitu gitu ya. Lalu Harun ar-Rasyid datang ke Madinah. Ketok-ketok pintu, Imam Maliknya nggak keluar. Ini raja ya, ini raja yang datang. Dia ada perasaan marah ya. Udah mau belajar, ketika dia main ke istana dia nggak mau ngasih, harus di rumah. Setelah didatangi di rumah, kuncian saja. Gitu. Udah lama, lalu Imam Malik membuka pintunya. Setelah membuka pintu, Raja Harun Rasyid marah. Sampai ini gue pripon. Waktu datang ke rumah saya tak undang. Saya mau belajar, nggak mau. Harus pulang, harus di rumah. Saya datang ke rumah, saya sudah berdiri berjam-jam nggak nongol-nongol. Kata Harun ar-Rasyid ya, kata Imam Maliknya, kamu datang ke sini mau belajar ilmu kan? Iya katanya. Kamu datang ke sini yang mau dibelajari hadis kan? Iya katanya. Oleh karena itu, saya setelah ada tahu kamu datang ke sini, udah depan rumah, saya cepat mandi, sabunan, pakai baju yang paling bagus, lalu saya pakai minyak wangi, saya keluar menghormati hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya begitu akhlaknya orang cari ilmu ya, tidak berpenampilan baik, nggak boleh, harus bersih pakaiannya ya. Syukur-syukur punya wudu ya, itu adab mencari ilmu ya. Jadi sebenarnya wal alimu minal ilmi, orang alim tidak akan pernah bosan-bosan untuk memperoleh pengetahuan terus setiap harinya. Nanti terusannya seperti di taklim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi ya. Jadikanlah setiap harimu ada tambahan ilmu pengetahuan. Jangan hari-hari lewat begitu saja tidak ada tambahan ilmu. Itu nggak boleh ya. Harus ada. Wa kun, hendaklah kalian semua ya ada mustafidan, bisa mengambil faedah. Kulla yaumin, setiap hari,
ziyadatan, bertambah ilmu pengetahuannya ya. Minal ilmi wal wasbah fi buhuril wawaidi. Hendaklah kalian semua selalu berada pada kondisi-kondisi yang bermanfaat atau kondisi-kondisi baik yang bisa ada gunanya untuk kalian ke depan ya. Jangan dibawa ngobrol saja ya, mojok nggak keluar karuan, itu namanya tidak wasbahbi buhuril fawaidi, tidak berada dalam situasi yang mendatangkan kemanfaatan ya gitu. Kita orang mencari ilmu itu harus idealnya setiap hari mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Kita nih di sini sudah seminggu umpamanya ya, saya dapat apa saja? Oh, saya pertama alhamdulillah saya tahu bagaimana cara sembahyang. Oh, saya hari kedua saya hafal doa iftitah. Hari ketiga saya hafal tahiyat, doa tahiyat. Itu namanya tambah terus. Jangan hari berlalu begitu saja tanpa ada tambahan pengetahuan. Itu merugi ya. Itu merugi. Jadi wal alimu minal ilmi, orang yang alim atau para santri ya boleh juga itu selalu haus dengan ilmu pengetahuan. Kalau ada santri tidak pengen dengan ilmu pengetahuannya, bukan santri namanya ya. Itu santri itu bahasa Arab thalibul ilmi, orang yang mengejar ilmu. Jadi santri boro-boro ngejar ya. Kadang-kadang hatinya masih tidak pengen ilmunya bertambah ya. Namanya bukan santri ya. Santri itu orang yang selalu mengejar ilmu ya, ilmu apa saja ya. Makanya bahasa Arabnya namanya thalibul ilmi ya gitu. Thalibul ilmi itu orang yang mencari ilmu ya gitu. Lalu yang kelima ya. Yang kelima disebutkan wasailu minal mas'alati. Wasailu orang yang bertanya ya. Minal mas'alati saking pertanyaan. Itu wasailu minal mas'alati gitu. Atau wasailu orang yang minta-minta minal mas'alati dari permintaan gitu ya. Gitu. Lah ini bisa dua arti ya. Orang bertanya, minta sesuatu pengetahuan atau minta materi. Nah, minta-minta ini tidak bagus ya. Rasulullah bersabda, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memulai ya, mencoba-coba terjun kepada dunia minta-minta, mengemis gitu ya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kefakiran bagi dia. Nah, kita nggak boleh mempunyai profesi yang hina ya. Seperti pengemis itu boleh saja hasilnya banyak, tapi ini hina, nggak boleh ya. Jadi barang siapa yang hobi minta-minta ya, nanti dia kecanduan, tidak akan bosan untuk minta terus, minta sini. Ini udah bosan lagi, muter lagi minta-minta. Itu sudah menjadi kebiasaan orang. Oleh karena itu diancam oleh Rasulullah, barang siapa yang mulai minta-minta, maka dia sebenarnya telah mulai menjadi orang miskin. Kita nggak boleh. Kalau bisa memberi, ya, kalau memberi, kita mulai memberi, kita sedang membuka pintu kesuksesan atau pintu kekayaan. Orang yang bisa memberi itu, walaupun dia tidak kaya, sebenarnya dia kaya. Tapi kalau orang yang minta-minta, sekalipun dia itu kaya, sebenarnya dia miskin. Gitu. Ya, jadi kita
orang Islam harus menjaga keperwiraan ya. Tidak boleh terjerumus kepada minta-minta. Coba aja adik-adik ya, kalau di perapatan ya, lampu merah ya, ada anak-anak masih muda-muda ya, kepok itu ya, lu njaluk duit itu kan ya, itu lama-lama dia nggak bisa berpikir untuk produktif yang banyak. Senengnya nanti di perapatan lagi gitu ya, dapat 1.000-2.000, beli rokok eceran ya udah cukup gitu. Karena kalau dia kerja saja di sehari dapat 100.000, 200.000 dan terhormat. Coba aja. Orang tuh kalau sudah kecanduan minta, pikirannya bagaimana itu? Minta terus. Ada tutup teh botol ya, kecek, lalu dimasukkan ya, cerak, minta lagi. Gitu kan ya? Nah, itu kata Rasulullah, barang siapa yang sudah membuka pintu minta-minta, sebenarnya dia telah membuka pintu kemiskinan ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari profesi yang hina ini ya. Amin ya rabbal alamin ya gitu. Tapi sebaliknya, wa man fataha baba atiyatin, nah gitu kata Gusti Allah, a'tahullahu khairad dunya wal akhirah. Barang siapa yang mindsetnya itu ya, pikirannya pengennya memberi saja, sebenarnya dia telah dibuka kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya dia telah membuka kunci kesuksesannya. Kita nggak boleh medit ya. Memberi itu bisa ucapan yang bagus, memberi itu bisa tenaga ya, memberi itu bisa materi, semua aja tenaga larang ya, ucapan medit apa maning banda. Nah, ini nanti dia menjadi orang miskin. Kita semua berharap mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang ya, kalau kaya sih ya, orang-orang yang semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersedekah kepada orang yang lainnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ake bature, ake sedulure, pokoknya insya Allah berkah ya. Amin ya rabbal. Tapi ning atine ning pikirane aja pengennya dupai bae, pengennya ngupai ya, pengennya itu memberi. Bahkan Rasulullah bersabda, al yadul ulia khairun min yadi as-sufla. Tangan yang di atas lebih utama daripada tangan yang di bawah, begitu. Jadi kalau orang memberi lebih utama tinimbang yang meminta. Ya, saya pernah cerita, mudah-mudahan masih ingat ya. Ada dua tokoh sufi. Dua tokoh sufi itu dia ketemu haji di Mekah. Namanya Daqiq al-Idi, Ibrahim Daqiq al-Idi dengan Ibnu Mubarak kalau nggak salah ya. Dia di Mekah. Ini dua tokoh sufi ini ngobrol. Jadi yang satu, ente bisa begini, ceritanya gimana? Saya tahu ente kan dulunya preman, orang kaya tapi berpoya-poya. Aku bisa jadi begini di Mekah, menjadi sederhana, menjadi orang yang sangat bertawakal kepada Allah gitu. Lalu namanya Ibrahim depannya ya. Dia mengatakan, saya hobinya waktu pemuda berburu. Saya berburu kemana-mana, bawa anak buahnya, bawa makanan, kemana-mana. Anaknya orang kaya. Satu ketika saya berada di suatu tempat, ada burung dara yang dia sayapnya patah dua-duanya, matanya buta, tapi di simpul-simpul masih hidup. Gitu. Saya terenyuh. Aneh, mengapa ada burung matanya buta, tidak bisa terbang, kok bisa hidup? Bagaimana ini? Akhirnya dia berkemah di samping burung itu, melihat bagaimana dia bisa hidup. Makannya dari mana? Siapa yang beri makan? Gitu. Lalu kata dia, saya berkemah di samping burung itu, saya melihat terus, tahu-tahu datang satu burung, ya, membawa
membawa roti ya. Setelah nyampe di situ rotinya remuk lalu disuapin sama burung yang buta dan tidak bisa terbang itu. Diberi makan sampai kenyang, dia terbang lagi. Nanti waktunya makan dia datang lagi. Itu. Setelah saya tahu dia hidup, ternyata ada yang ngasih makan temennya ya gitu. Saya berpikir, loh kalau burung saja Allah beri makan tanpa usaha, ya, apalagi manusia, kata dia begitu. Oleh karena itu sejak itu saya tinggalkan, kekayaan saya tinggalkan, budak-budak saya merdekakan, kuda yang saya biasa pakai saya sedekahkan, saya pergi ke Mekah. Saya pengen membuktikan betapa murahnya Allah kepada hambanya. Enggak mungkin saya tidak diberi makan walaupun saya tidak bekerja, walaupun dia bilang gitu. Saya akan hilangkan semua pikiran saya tentang urusan dunia. Saya akan konsentrasi urusan akhirat, kata Syekh Ibrahim itu begitu. Jadi dia ke Mekah tidak membawa apa-apa, jalan kaki, tapi masih hidup sampai ke Mekah, ya gitu. Bawanya saya nggak mikiri makan, saya mikiri bagaimana semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Nah, kata Abdullah Mubarak, ya, Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubaraknya, seorang wali, tokoh besar juga, dia mengatakan, kata dia, mengapa kamu tidak berpikir menjadi burung dara yang datang? Mengapa kamu berpikir menjadi burung dara yang picak itu, yang buta itu? Padahal kalau kamu menjadi burung yang datang, yang beri makan, ngopeni wong sakit, itu lebih mulia tinimbang kamu nunggu, nah, gitu. Lalu ini orang setingkat, sama-sama tersohor ulama sufi ya, besar ya. Lalu kata Ibrahimnya, dia mengatakan, engkau yang benar, kata dia, engkau yang benar. Saya ternyata masih jauh di bawah tingkatan kamu, gitu ya. Jadi orang dekat dengan Allah itu tidak harus kemana-mana gembel, enggak ya. Kamu bisa memberi sana, itu lebih mulia, ya gitu. Karena al-yadul ulya khairun min yadi as-sufla, ya. Tangan yang di atas lebih utama daripada tangan yang di bawah. Jadi jangan berpikir pengen dupai baik. Kalau bisa pengen ngupai. Ya Allah, saya berjanji nih, hidup saya pengen memberi orang. Jangan pengen diberi orang. Itu artinya sedang membuka pintu kekayaan, pintu kesuksesan. Tapi maka pengennya dupai baik, mana jaluk mana didedit gampang, tarimang perapatan baik, pepok-pepok. Nah, itu nanti dia sedang membuka pintu kemiskinannya ya. Orang rakus itu dia tidak akan bosan-bosan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sekalipun dia sudah banyak yang dimiliki, tapi dia tidak akan bosan ya gitu. Dia wal harisu minal jam'i ya. Orang yang rakus tidak akan bosan-bosan, tidak akan kenyang-kenyang, selalu mengumpulkan harta-harta ya gitu. Sampai hatta zurtumul maqabir ya. Sampai dia berhenti ketika dia sudah mendekati kuburan, sudah mati ya. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaqumut takasur. Ya, orang boleh saja mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta ya. Terus dia menjadi orang yang rakus, itu baru dihentikan ketika dia menjelang dikubur ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi atau tiba di liang lahat, baru berhenti rakusnya gitu ya, baru berhenti rakusnya. Makanya ada kata-kata, satu orang yang rakus dunia seisinya ini tidak akan bisa memuaskan dia ya. Untuk satu orang yang rakus, dunia seisinya ini tidak akan bisa memuaskan dia ya begitu.
Tapi kalau orang yang tidak rakus, nggak usah sedunia lah, itu ya, mungkin sepetak tanah sudah bisa membuat dia tenang. Gitu. Tapi kalau orang yakus, masya Allah ya, begitu. Kita hidup di dunia, kalaupun nanti kayak tadi di tangan yang di atas harus kaya, kira-kira dunianya mendatangkan pahala. Jangan dunianya mendatangkan hisab, apalagi mendatangkan azab ya. Naudzubillah ya. Paham ya? Mudah-mudahan kita semuanya Allah beri kecukupan dunia sebanyak-banyaknya, tapi yang mendatangkan pahala, bukan harta yang akan membebani kita pada hisab nanti, dan bukan harta yang membebani kita tentang azab ya. Naudzubillah ya. Paham ya? Jadi kalian boleh mencari dunia, tapi tidak akan terlepas dari 3. Dunia itu bisa mendatangkan pahala, dunia bisa memberatkan hisab, dunia bisa mendatangkan azab ya. Ya, jangan diambil semua, yang diambil yang mendatangkan pahala saja ya. Amin ya rabbal alamin, begitu. Lalu yang ke-7 ya. Wal bahru, yang ke-7, wal bahru minal ma'i. Wal bahru minal ma'i, yang ke-7, lautan tidak akan pernah kenyang dengan air. Baka banyu nelangka ya bukan lautan namanya ya, gitu ya. Jadi lautan itu akan selalu ya ingin ada airnya gitu tuh. Kalau airnya nggak ada, bukan lautan, menjadi namanya padang pasir ya, begitu. Wal bahru minal ma'i. Nah, lautan dari air gitu ya. Kalau dilebarkan, sungai tidak akan bosan dengan air. Sungai nggak ada airnya, namanya ya bukan sungai kan, gitu ya, begitu. Paham ya? Yang terakhir, yang ke-8, wan naru minal khatabi. Wan naru lan geni minal khatabi, ora bosan minal khatabi saking kayu bakar ya. Geni senengnya ning kayu. Wah, geni tori kayu, wah, langsung mengeluarkan api begitu ya. Ini ada 8 masalah, 8 hal yang tidak pernah bosan dengan 8 hal yang lainnya ya. Di antaranya api tidak pernah bosan dengan kayu bakar gitu ya. Dan ini dicontohkan kalau kejelekan itu seperti api, kebaikan itu seperti kayu bakar ya. Kalau kita melakukan kejelekan, maka kejelekan itu akan memakan kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar ya, gitu ya. Kanari ya'kulul hatoba, seperti api memakan atau membakar kayu bakar. Kita punya kebaikan, tapi taskun ngelakoni maksiat maning, itu maksiatnya memakan kebaikan kita. Kita udah ganjaran, tapi taskun ngelakoni dosa, ganjarannya hancur lagi dimakan oleh dosa kita ya. Itu ada hadis ya, ada hadis kanar ya'kulu al-hatoba ya. Kejelekan itu bisa menghancurkan kebaikan, bagaimana api bisa menghancurkan, memakan kayu bakar ya, begitu. Orang udah baik sekali, kadang-kadang ngelakoni dosa sedikit kepleset, dia hancur semua ya, begitu. Seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semua, diingat-ingat ya, diingat-ingat bahwa ada beberapa yang tentu kita pegangi ya. Di antaranya sikap dengan dunia tadi ya. Kita tidak boleh punya mindset ya, pikirannya ning pengennya diupahi aja, itu nggak boleh ya. Kita pengennya ngupahi. Nah, kita ini kira-kira pengennya peduli pada ilmu ya, ambil wakal luru ilmu, nanti menjadi orang alim ya, begitu ya. Paham maksudnya ya? Itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari ya.
menjadi keyakinan kita, menjadi pegangan kita dalam mengarungi kehidupan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.